Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Berjumpa lagi dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti Luhur dengan Ibu Eveli. Hari ini kita akan belajar mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Namun sebelum video ini dimulai, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Dan apabila dia tahu, dia tidak akan menyukainya. Islam melarang umatnya untuk ghibah karena diibaratkan seperti orang lain yang memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Sesuai dengan firman Allah berikut ini, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, karena Allah telah melarang manusia untuk melakukan ghibah, jelas hukum melakukan ghibah adalah dosa. Lalu, kenapa orang-orang masih melakukan ghibah? Ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi ghibah. Antara lain, 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 4. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. 5. Amarah yang tidak terkendali. 6. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Lalu, bagaimana cara menghindari ghibah? Berikut caranya. 1. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. 2. Menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang menggunjing. 3. Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. 6. Memohon perlindungan kepada Allah dengan berdoa. Tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan hingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Perintah untuk tabayun ada di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan.
yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Tabayun saat ini merupakan tantangan tersendiri, apalagi di era modern. Sosial media menjadi sarang berita hoax yang sangat mudah mempengaruhi kita. Berikut ini ada beberapa dampak negatif yang dibawa dari sosial media. 1. Kebebasan informasi yang cenderung negatif, seperti hoax dan pornografi. 2. Sikap sosial yang melemah. 3. Kelalaian dalam kewajiban agama. Jadi, bagaimana agar kita bisa bertabayun dalam menggunakan sosial media? Berikut caranya. 1. Hati-hati dengan judul provokatif. 2. Cermati alamat situs. 3. Periksa fakta. 4. Cek keaslian foto. 5. Ikut serta grup diskusi anti hoax. Hikmah tabayun. Ada beberapa hikmah dalam melakukan tabayun, yaitu 1. Berhati-hati dalam menerima berita. 2. Menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. 3. Berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. 4. Persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. 5. Menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.